bisa bayangin cara kamu menjalankan hukum, kamu nilainya 24. Terus kemudian pidato kayak begini nih. Ya. Dunia luar berkata, ya gini caranya. Ini dendam atau apa nih? No. You talking about hukum and nothing to do with Apa yang dendam. disampaikan? Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Vonisnya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kami berkomitmen melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan. Memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Vonis ringan terdakwa kasus korupsi timah mengundang kontroversi. Sanksi bui 6,5 tahun dinilai tidak sesuai dengan kerugian negara. Presiden pun angkat bicara. Menurutnya rampok triliun rupiah harus divonis berat hingga 50 tahun penjara. Apakah permintaan Presiden Prabowo bisa terjadi? Dan mengapa hukum terasa tumpul kepada koruptor? Bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Anisha Dasuki, inilah Interupsi. Vonis koruptor 50 tahun, mungkinkah? Dan kami akan membahas terkait kontroversi ini bersama narasumber yang telah hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Andi Asrun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Pak Asrun. Dan ada Teguh Nasrullah, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Nasrullah. Ya, dan di sebelah kiri telah hadir juga pimpinan KPK 2015-2019, Pak Saud Situmorang. Selamat malam, Pak Saud. Dan ada juga nih host pengganti saya mungkin karena jasanya sama mas saya. Anissa Dasuki ya. Bung Pitra Romadoni, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam, Bremana. Siap. Dan juga telah terhubung melalui sambungan Zoom Bapak Yanto Jubir MA. Selamat malam Pak Yanto. Selamat malam Pak. Ya, ini Pak Yanto sebenarnya lagi di jalan mau ke naik kereta nih ya. Tapi nggak keburu. Nggak keburu, ya. Nah, mari kita akan tanya ke Pak Yanto dulu soal kasus ini. Nah, Pak Yanto, ini kan 6,5 tahun vonis untuk kerugian negara 300 triliun. Banyak yang mengkritik, bahkan Pak Prabowo bilang ini terlalu ringan. Benarkah, Pak? Pak Yanto? Pak Yanto, gimana Mas? Coba terputus gimana? Ya, baik Pak Yanto. Dengar, terputus gimana? Ya, sekarang sudah bisa dengar suara kami, Pak? Sudah. Oke, baik. Baik Pak Yanto, ini vonis 6,5 tahun untuk Harvey Muiz dengan kerugian negara 300 triliun. Kemudian ini banyak yang kritik, bahkan Pak Prabowo juga ikut angkat suara. Benarkah ini terlalu ringan? Ya, saya ini hakim jadi terikat untuk tidak boleh mengomentari putusan hakim lain ya, baik itu putusan judek fakti maupun judek juris itu. Jadi saya tidak boleh mengomentari. Namun dalam kasus ini yang perlu dipahami oleh semua pihak bahwa ternyata kasus ini adalah jaksanya banding. Artinya kalau ini banding berarti akan diadili di pengadilan tinggi. Sementara perkara yang dimintakan banding dengan sendirinya belum berkekuatan hukum tetap seperti itu, Mas. Ya. Tapi nah, kalau saya disuruh menilai karena saya hakim, ya. Ya, tapi Pak Yanto, kalau misalnya terkait dengan hal ini kan ada peraturan peraturan MA yang menyebutkan bahwa kalau di atas 100 miliar ini kan termasuk korupsi yang paling berat dan seharusnya 16 sampai 20 tahun penjara vonisnya ataupun tuntutannya. Kalau menurut Bapak ini sudah tepat atau belum, Pak?
Ya memang kan ada saya tidak bisa menilai, yang jelas kan ada peraturan Mahkamah Agung itu betul sekali, itu ada standar-standar itu betul ya. Nah, kenapa kok dia tidak menjatuhkan seperti itu ya saya nggak bisa menilai. Ditanyakan kepada yang mutus, karena betul yang disampaikan saudara tadi, ada standarnya sudah. Kalau sekian memang ada grade-nya seperti itu. Baik, Pak Yanto, kalau menurut Bapak komentar dari Pak Presiden ini, apakah Pak Presiden dalam hal ini fungsinya sebagai eksekutif, apakah ini sebagai bentuk intervensi? Apalagi di forum beliau menyatakan Pak Jaksa Agung naik banding dong gitu kan, langsung ditembak di tempat gitu. Ya karena Jaksa Agung kan pembantu Presiden, eksekutif. Jadi kalau menurut pemahaman saya, beliau itu bukan intervensi, tapi penegasan. Saya juga mendengar pernyataan beliau, kalau sudah terbukti, kalau sudah nyata-nyata terbukti, kemudian kerugiannya ratusan triliun, sebaiknya kan dihukum 50 tahun kan begitu. Ya. Itu penegasan, jadi bukan intervensi. Kalau intervensi itu harusnya merah suruh hijau, harusnya hijau suruh merah, atau harusnya terbukti suruh bebas, itu intervensi. Tapi itu sebagai penegasan dan keprihatinan selaku kepala negara, itu menurut saya gitu. Baik, saya ke Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, kalau dari sisi hukum pidana, vonis 6,5 tahun untuk Harvey Mois dan 5 tahun untuk Nalim, itu sudah tepat atau kurang? Jadi gini, saya ingin menegaskan gini ya, berat ringannya sebuah hukuman jangan dibenturkan dengan rasa keadilan, karena berat ringannya sebuah hukuman di dalam undang-undang pun sudah ada pencantuman. Di Undang-Undang Tipikor misalnya, pasal 2 maksimum 20 tahun penjara atau seumur hidup, minimum 4 tahun. Itu berarti ini sebenarnya 6,5 itu udah lebih dari minimum. Boleh. Nah, masalahnya adalah kemudian juga begini, nanti dalam ketika putusan hakim ada lagi hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim akan menilai kasus per kasus. Nah, hakim punya kewenangan penuh untuk menilai kasus per kasus. Tunjuknya buktinya tadi Pak Yanto, ya, Hakim Agung tidak mau intervensi ke dalam putusan itu. Karena apa? Beliau sudah benar, luar biasa bagusnya beliau tidak mau merespon itu. Karena apa? Untuk menentukan berat ringan akan dilihat perannya, karena dalam hukum pidana itu ada yang namanya deal naming, penyertaan. Bentuknya itu adalah turut melakukan, membujuk melakukan, menyuruh melakukan, membantu melakukan. Ya, itu akan beda-beda penjatuhan sanksinya. Makanya merujuk kepada berat ringannya sebuah hukuman tidak boleh diberikan. Tapi kalau dilihat dari public exposure-nya? Nah, namun ingat ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur indeks ya penjatuhan sanksi pidana untuk kasus korupsi. Dulu saya ikut menyusun merumuskan draft awalnya di Fakultas Hukum UI tentang indeksnya itu, walaupun angka-angkanya itu tidak sama dengan hasil yang terbit di Mahkamah Agung. Karena kita menyusun itu di UI ini putusan pengadilan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, beda-beda. Belum lagi nanti bedanya sebuah kasus korupsi 100 miliar antara polisi, jaksa, KPK, beda-beda perlakuannya di dalam proses penyidikan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Ini menimbulkan persoalan disparitas rasa keadilan bagi masyarakat. Tidak boleh itu terjadi. Negara tidak boleh membiarkan ada rasa keadilan tidak berbeda. Kita bertiga ini korupsi. Kamu disidik oleh polisi, kamu disidik oleh jaksa, saya disidik oleh KPK. Beda-beda. Persoalannya, waktu disidik oleh polisi dan oleh jaksa, Anda bisa disadap, tidak bisa disadap. Saya boleh disadap. Ini kan ada perlakuan yang oleh negara terhadap rakyat yang tidak adil. Nah, di situ saja sudah menimbulkan persoalan disparitas rasa keadilan. Nah, kemudian terkait dengan kasus ini, sekali lagi saya kembali kepada subjektif saya. Subjektif saya memang menurut hemat pribadi ya, saya melihat jauh dari rasa keadilan. Harusnya berapa, Pak? Harusnya berapa?
Itu ada indeksnya, saya tidak boleh menyebut itu karena Saya tanya kalau ke- sudah ada putusan yang final berkekuatan hukum tetap, saya mau nyebut itu. Tapi karena sekarang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, saya tidak boleh. Saya tanya ke Pak Saud aja deh, Pak Saud harusnya berapa Pak Saud? Maksudnya gimana? Harusnya berapa tahun? 300 triliun kerugian negara, walaupun itu adalah kerugian ekologis ya. Pengalaman saya kalau di Undang-Undang KPK itu kan pimpinan KPK itu penyidik dan penuntut. Jadi penyidik, jadi saya juga sebagai penyidik juga sebagai jaksa penuntut. Anda bisa bayangkan kalau mereka dalam paparan case-nya seperti ini, kemudian diputuskan tadi pasal 2 umpamanya begitu ya. Terus masuk ke persidangan, kemudian ada yang bulat, ada yang gimana-gimana. Padahal udah jelas telak gitu ya. Nanti pada akhir menjelang kita menentukan harus dituntut berapa, kalau dia pasal 2 maksimal tadi 20, kita duduk baik-baik, saya panggil jaksanya. Gimana? Gini Pak, gini. Enggak, gua nonton kemarin ini ngotot orang ini, saya bilang. saya ikutin semua persidangan itu, kan di media memuat itu berita itu ya. Nah kemudian itu tadi, kembali lagi, hukum itu kan yang paling penting itu adalah, hukum itu pasti nggak? Hukum itu adil nggak? Hukum itu bermanfaat nggak? Kan 3 hal itu yang harus dipegang. Adil pelaksanaannya, due process of law-nya, dan seterusnya. Nah, kata 50 itu due process of law yang mana? Anda mau bikin 50, mau pakai apa? Gitu. Ya, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Saud. Pak Presiden Prabowo boleh saja punya cita-cita untuk, ini harus dihukum berat. Boleh saya, tetapi saya pahami beliau. Berarti angka 50 itu yang diubah mesti undang-undangnya dong? Ya, harus diperbaiki undang-undang. Beliau mungkin semangat pemberantasan korupsinya sangat tinggi, namun tentu seharusnya penasihat hukum di sekeliling beliau mengingatkan undang-undangnya maksimum 20 tahun atau seumur hidup. Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor disebutkan hukuman seumur hidup, pidana penjara 20 tahun maksimum atau sebulan. Tapi ada pasal ayat 2-nya boleh hukuman mati dalam keadaan tertentu. Pak Saud, kalau Pak Saud mungkin akan seumur hidup atau mati? Hukum itu tidak boleh dibangun dengan dendam. Nih kita bukan bicara dendam nih. Ini kita lagi bicara negara indeks persepsi korupsinya 34 bro. Lu bayangin 34, cara lu melaksanakan hukum, kamu itu dari skala 1 sampai 100, sekarang ini oleh World Justice Project, kamu dinilainya tuh 24. Lu bisa bayangin, cara kamu menjalankan hukum, kamu nilainya 24. Terus kemudian pidato kayak begini nih, dunia luar berkata, ya gini caranya, ini dendam atau apa nih? No, you talking about hukum, nothing to do with Apa yang dendam. disampaikan Pak Saud ini begini, menariknya begini. Kamu bisa sebutkan ke saya satu saja sektor mana dalam kehidupan berbangsa dan negara yang tidak korup di negara kita ini sekarang? Luar biasa. Korup yang paling parah justru terjadi di aparat penegak hukum sendiri. Nah itu yang harus kita benahi. Jadi semangat Pak Prabowo ini bagus luar biasa, tapi harus kita tempatkan dalam ranah hukum yang benar. Terakhir saya ke Bang Putra dulu. Bang Putra, kalau Anda melihat teknisnya ketika persidangan dan kemudian melihat peran-perannya Harvey Muiz di persidangan dan juga di kasus, Anda melihat 6,5 tahun ini cukup atau kurang atau harusnya lebih maksimal lagi? Terima kasih Bremana. Jadi atau menurut Anda terlalu banyak 6,5 diputuskan hakim itu harus dianggap benar ya, sebagaimana harus dianggap benar. Res judicata pro veritate habetur. Hakim tentunya melihat dari fakta persidangan adanya kesesuaian antara keterangan saksi, bukti, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Perlu diingat kalau berbicara terkait dengan 6,5 tahun, pertimbangan hakim di sini harus kita baca secara utuh. Saya sudah mempelajari putusan perkara nomor 70, 71, dan 81. Nah di situ dijelas keterlibatan Harvey Muiz di dalam tata niaga komoditas timah tersebut pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2018 ya. Kalau hasil audit BPKP itu kan yang diaudit itu kan periode 2015-2022. Sedangkan Harvey Muiz dan kawan-kawan itu masuk itu di 2018. Jadi faktor yang kerugian negara ada 3 komponen nih ya yang diaudit oleh BPKP berdasarkan putusan pengadilan Tipikor. Yang pertama ya, komponen kerugian negara atas kerjasama ya penyewaan alat processing pelogaman sebesar 2,2 triliun. Kerugian yang kedua ya, komponen yang kedua itu kerugian negara ya atas pembayaran ya
timah dari tambang ilegal sebesar 26 triliun. Nah, komponen yang ketiga nih, ini perlu dipertanyakan nih oleh audit BPKP ini, yaitu kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat penambang ilegal. Berdasarkan fakta persidangan ya, majelis hakim tidak menemukan adanya keterlibatan besar yang dilakukan oleh Harvey Muiz dalam kasus ini. Karena dia hanya sebagai representatif dari PT Repainet Bangka Tin. Dan memang kalau Tipikor belum ada yang mengatur ya, ingat, Bang Bung, Fitra ya, ingat loh. Kalau memang ini berbicara keadilan ya, audit BPKP itu melakukan audit dari periode 2015 sampai 2022. Berapa perusahaan yang bekerja sama dengan PT Timah? Sebanyak 375 perusahaan. Audit, berani nggak BPKP mengaudit 375 perusahaan ini? Banyak banget Bang itu Bang. Jangan hanya PT RBT sama PT Timah saja. 375 perusahaan ini mana? Nah, jadi nggak bisa juga kita salahkan Harvey Muiz, dia harus bayar 300 triliun. Tidak, Bos. Terdakwanya di kasus ini 22 terdakwa. Tapi memang belum ada di Undang-Undang Tipikor yang mengatur bahwa kerugian ekologis ini masuk ke dalam pidana. Nah, kita akan tanyakan ke Prof. Nasrul, tapi kita akan break dulu, tetaplah bersama kami di Interupsi.